Bu Juminten, mau kemana pakai baju ihram segala? Mau pergi haji? Iya Neng Nani, saya mau siap-siap. Sebentar lagi saya berangkat haji, jalan kaki ke Mekah. Lagi coba-coba dulu nih bajunya, biar pas nanti berangkat udah nggak kaget. Hah? Jalan kaki ke Mekah Bu? Gak pakai pesawat? Jauh banget loh, itu ribuan kilometer. Alhamdulillah, ini buka puasa terakhir bareng kalian sebelum saya berangkat ke Mekah. Rasanya nggak percaya, sebentar lagi saya akan melihat Ka'bah dengan mata kepala sendiri. Subhanallah Bu Rahayu, saya jadi ikut terharu. Momen yang sangat dinanti-nanti ya. Insya Allah semua persiapan lancar. Iya Bu Rahayu, haji itu impian kita semua. Saya juga sebentar lagi berangkat haji kok. Oh, Bu Juminten, kapan rencananya Ibu mau berangkat? Iya Bu Juminten, kamu udah daftar sejak lama kan? Kapan tuh jadwalnya? Insya Allah sebentar lagi. Saya nggak perlu nunggu lama kok. Orang-orang yang niat tulus kayak saya biasanya jalannya dilancarkan sama Allah. Pasti ada jalan cepat, gak kayak yang lain yang harus ngantri bertahun-tahun. Masya Allah, syukurlah kalau begitu Bu Juminten. Kalau jalannya dilancarkan, memang tanda keberkahan ya. Kamu beruntung. Wah Bu Juminten hebat ya. Gak pakai antri lama-lama kayak kami ini. Kayaknya doa-doanya kuat banget. Ya begitulah, kalau doa kuat dan hati kita bersih, jalan menuju ke Mekah itu seperti terbuka lebar. Kan gak semua orang bisa. Makanya saya gak perlu khawatir. Yang penting niat ibadah kita ikhlas. Tapi Bu Juminten, apakah kamu sudah benar-benar siap? Maksud saya secara spiritual dan mental. Karena haji itu bukan hanya tentang fisik atau uang, tapi juga kesiapan batin. Siap banget lah. Saya udah sering ikut pengajian, amal dan segala macam persiapan. Lagian saya orangnya selalu berpikir positif, jadi nggak ada yang perlu dirisaukan. Oh bagus itu Bu Juminten. Kalau niat lurus pasti semuanya dimudahkan. Semoga memang begitu ya Bu Juminten. Saya doakan supaya perjalanan haji kamu nanti benar-benar penuh berkah. Amin. Terima kasih ya Bu Rahayu. Doa kamu pasti sangat berarti. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk berhaji dengan baik dan lancar. Ini kesempatan yang gak semua orang bisa dapat. Semoga kesombongan itu tidak menjadi penghalang di hadapan Allah. Aduh, gimana ini ya? Mau pergi haji tapi nggak ada uang. Semua orang nanyain, kapan aku berangkat haji? Malu aku kalau sampai ketahuan gak bisa berangkat haji. Kalau memang belum ada rezekinya, ya sabar aja Bu. Jangan dipaksa, Allah pasti tahu niat kita. Lihat ini Pak, ada orang yang pergi haji jalan kaki, bener-bener sampai ke Mekah. Apa iya bisa kayak gitu? Jalan kaki sampai Mekah? Itu kan jauh banget Bu. Orang-orang biasanya naik pesawat, bukan jalan kaki. Nah justru itu, orang-orang pasti kagum nih kalau aku juga melakukan hal yang sama. Aku bisa bilang kalau aku mau berangkat ke Mekah jalan kaki. Pasti tetangga-tetangga bakal ngomongin aku, ngasih selamat, kagum. Dan yang paling penting, mereka gak akan tahu kalau aku gak beneran berangkat. Bu, kamu gak serius kan? Itu sama aja menipu orang. Kamu mau pura-pura berangkat haji padahal enggak. Gimana nanti kalau ketahuan? Siapa yang bakal tahu? Aku cuma butuh pura-pura sebentar. Aku jalan kaki di sekitar komplek, bilang aja mau ke Mekah. Orang-orang pasti percaya. Lagian mereka kan gak tahu soal kondisi kita. Bu, ini bukan tentang rezeki atau enggak. Ini soal kejujuran. Kamu bilang mau berangkat haji, tapi nyatanya cuma pura-pura. Itu sama aja bohong. Gimana kalau Allah murka sama kita karena menipu? Pak, tenang aja. Gak ada yang bakal tahu. Kita cuma mau jaga nama baik, bukan bohong buat keuntungan pribadi. Lagian ini kan cuma buat sementara. Toh aku gak beneran jalan kaki ke Mekah kan? Tetap aja salah Bu. Bohong ya bohong. Kamu gak bisa main-main sama niat ibadah. Apa kamu gak takut nanti ada balasannya dari Allah? Pak, jangan terlalu serius. Ini cuma sementara. Kalau mereka pikir aku udah berangkat, mereka gak akan ganggu kita soal kapan aku berangkat. Nanti setelah waktu berlalu, mereka juga lupa. Bu, kamu bisa nipu orang, tapi kamu gak bisa nipu Allah. Kalau kamu terus begini, aku gak akan ikut-ikutan. Kamu jalan sendiri kalau memang mau. Ya sudah, aku jalan sendiri aja. Kalau kamu gak mau ikut, gak masalah. Lah, Bu Juminten, mau kemana pakai baju ihram segala? Mau pergi haji? Iya Neng Nani, saya mau siap-siap. Sebentar lagi saya berangkat haji, jalan kaki ke Mekah. Lagi coba-coba dulu nih bajunya, biar pas nanti berangkat udah gak kaget. Hah? Jalan kaki ke Mekah Bu? Gak pakai pesawat? Jauh banget loh, itu ribuan kilometer. Iya memang jauh, tapi itulah yang bikin perjalanan ini spesial. Bukan cuma sekedar haji biasa, tapi haji yang lebih mendekatkan diri ke
kepada Allah. Saya ingin merasakan perjuangan para nabi dan orang-orang dulu yang pergi haji jalan kaki. Lebih bermakna, lebih khusyuk. Tapi Bu, kan sekarang udah zaman modern. Orang pergi haji naik pesawat biar lebih aman dan cepat. Kalau jalan kaki, apa nggak berat Bu? Bukannya berbahaya? Ah, Neng Nani, kamu ini justru itu tantangannya. Kalau semua orang pergi haji naik pesawat, ya biasa-biasa aja. Tapi kalau saya jalan kaki, pasti semua orang bakal kagum sama saya. Bahkan mungkin bisa masuk berita. Ibadah saya lebih afdol, lebih diakui oleh Allah. Tapi Bu, jangan terlalu memaksakan juga. Apalagi kalau niatnya cuma biar dilihat orang. Ibadah itu harus tulus, gak perlu pamer. Lagian apa gak capek Bu? Capek, tentu. Tapi ini beda. Saya punya niat yang lebih kuat dari apapun. Kalau kalian gak bisa paham, ya sudah, saya tahu apa yang saya lakukan. Kalian nanti lihat aja sendiri. Ya semoga lancar ya Bu. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ada apa-apa di jalan. Tenang aja, saya udah siap kok. Baju ihram udah pas, tas juga udah siap. Sekarang tinggal nunggu waktu aja. Kayaknya Bu Juminten gak bener deh. Niat haji kok kayak gini. Kalian percaya gak sih sama Bu Juminten? Masa iya dia beneran mau jalan kaki ke Mekah? Kok rasanya gak masuk akal ya? Iya, saya juga mikirnya aneh Bu Koko. Gak masuk di akal. Siapa yang mau jalan kaki sejauh itu? Lagian emang dia bilang mau berangkatnya kapan? Aduh, saya juga gak paham. Waktu itu sempat tanya, tapi Bu Juminten malah ngelak dan bilang saya gak percaya sama kekuatan niatnya. Jadi saya diem aja, takut salah ngomong. Kalau niat sih niat, tapi secara logika ke Mekah itu ribuan kilometer. Bukan cuma lari pagi keliling komplek. Harusnya ada persiapan, pembekalan. Apalagi dia udah gak muda lagi. Saya curiga deh, ada yang gak beres sama rencananya Bu Juminten. Kayaknya ini cuma buat cari perhatian atau malah tipu-tipu aja. Mungkin dia gak beneran mau pergi. Iya, Bu Juminten orangnya emang suka pamer. Dulu pernah bilang mau beli rumah baru, padahal sampai sekarang gak ada buktinya. Apa ini cuma buat gaya-gayaan aja? Tapi kok sampai niat pakai baju ihram segala sih? Itu kan udah keterlaluan Bu Fitri. Kalau dia nggak jadi berangkat, gimana nanti orang-orang di komplek? Malu dong. Iya benar, saya juga nggak berani ngomong banyak, takut dikira iri atau nggak ngedukung. Tapi ya masa iya beneran jalan kaki? Jalan kaki? Gimana ceritanya coba? Ini bukan cerita film atau kisah zaman dulu. Sekarang orang naik pesawat aja udah susah, apalagi jalan kaki. Iya, kalau beneran dia jalan kaki, saya siap jadi saksi. Tapi jujur aja, saya nggak yakin. Kayaknya Bu Juminten cuma mau cari sensasi. Walaupun memang benar sih, ada beberapa orang yang jalan kaki ke Mekah. Tapi saya nggak yakin sama Bu Juminten. Ya kita lihat aja nanti, siapa tahu emang beneran. Tapi kalau cuma omongan doang, ya nggak kaget juga. Mas, tadi aku ketemu Bu Juminten. Kamu tahu nggak? Dia bilang mau berangkat haji, tapi jalan kaki. Hah? Jalan kaki? Haji? Ya mana mungkin. Sekarang siapa yang jalan kaki ke Mekah? Makanya aku juga heran Mas. Tadi aku lihat dia pakai baju ihram, bawa tas besar lagi. Katanya mau siap-siap berangkat, coba aneh banget. Hahaha, jalan kaki ke Mekah itu bukan zaman dulu lagi Bu. Sekarang semua naik pesawat. Kalau beneran jalan kaki, berapa bulan, bahkan tahun baru sampai. Iya makanya aku juga mikirnya gitu. Tapi Bu Juminten ngomongnya yakin banget Mas. Kayak nggak ada keraguan sama sekali. Dia bilang mau lebih dekat sama Allah, jadi pilih jalan kaki. Padahal masuk akal aja enggak Mas? Bu, kadang orang-orang itu suka cari sensasi. Bisa aja dia cuma ngomong gitu biar orang-orang kagum atau apa. Soalnya jalan kaki ke Mekah itu mustahil, kecuali mau sekalian tinggal di sana. Aku juga mikirnya gitu Mas. Mana mungkin. Tapi dia pakai baju ihram segala, bener-bener kayak mau berangkat serius loh. Aku juga bingung gimana reaksinya orang-orang kalau dengar. Apa dia nggak malu nanti? Kalau dia beneran berangkat jalan kaki, aku rasa bukan cuma orang komplek aja yang kaget, tapi seluruh warga Koko. Ini kan zaman modern. Sekarang perjalanan haji itu butuh biaya dan persiapan, bukan cuma niat. Iya ya, tapi Mas tahu kan Bu Juminten orangnya suka pamer. Mungkin ini cuma akal-akalan aja biar dibilang hemat. Kalau cuma pamer sih ya wajar, tapi kalau sampai jalan kaki ke Mekah mungkin memang benar ada. Cuma kalau Bu Juminten rasanya aku nggak percaya deh. Makanya aku juga nggak ngerti. Aku nggak mau tanya lebih jauh tadi, takut dia tersinggung. Tapi ya aneh aja kan. Ya udahlah, kita lihat aja nanti gimana. Tapi aku rasa dia cuma ngomong kosong. Yang penting kita nggak ikut-ikutan, biar nanti orang lain yang menilai.
Iya mas, nanti kalau beneran berangkat jalan kaki kita nganterin aja sekalian. Hohoho, ya udah kita lihat aja deh gimana kelanjutannya. Kalau dia beneran berangkat, kita siapin sepatu yang nyaman buat dia. Ibu-ibu, Pak RW, saya pamit ya. Doakan saya, insya Allah saya berangkat ke Mekah jalan kaki. Bismillah. Iya Bu Juminton, semoga perjalanan ibu lancar dan sampai dengan selamat ya. Kamu percaya nggak, Neng? Masa jalan kaki ke Mekah? Aneh banget. Saya juga bingung, tapi ya nggak berani nanya lebih jauh, nggak enak. Gak usah dipikirin, Neng. Kalau dia bohong nanti juga ketahuan. Yang penting kita pamit baik-baik. Bu Juminton hati-hati ya. Kalau butuh apa-apa, kabarin aja. Semoga diberi kelancaran sampai tujuan. Terima kasih semuanya. Doakan saya ya, biar kuat dan selamat sampai di Mekah. Insya Allah saya akan menginap di beberapa tempat selama perjalanan. Semua sudah saya rencanakan. Kita lihat aja nanti. Kalau memang cuma pura-pura pasti akan ketahuan juga. Masa jalan kaki ke Mekah? Iya, pasti ada yang aneh nih. Tapi ya sudahlah, kita lihat aja nanti. Akhirnya mereka percaya juga. Saatnya ke hotel atau kita ke rumah saudaraku aja. Gak mungkin juga kan jalan kaki beneran. Loh, itu Bu Juminton. Bukannya dia bilang mau jalan kaki ke Mekah, kok malah keluar dari mall? Jangan-jangan dia bohong. Aneh banget, kok bisa ya? Dia bilang ke Mekah, tapi sekarang malah belanja di mall. Kita ikutin aja yuk Neng Nani, biar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya bisa belanja puas juga. Siapa yang sangka mereka semua percaya kalau aku jalan kaki ke Mekah, padahal cuma numpang di rumah saudara. Tuh kan bener, dia bukan jalan ke Mekah, malah belanja di sini. Coba aja kita langsung tanya, pasti ketahuan semua. Jangan langsung, kita lihat dulu dia mau kemana. Mungkin dia ada alasan, tapi jujur dari awal saya juga curiga sama dia. Wah, nggak sabar pamer barang-barang baru ini nanti di rumah. Mereka pasti nggak akan curiga sama sekali. Kalau mereka tahu aku nginep di rumah saudara seminggu ini, pasti mereka shock banget. Kita harus bongkar kebohongannya Bu RW. Gak bisa dibiarkan orang kayak gini. Ya benar-benar mempermainkan kita semua. Iya, tapi sabar dulu. Tunggu dia pulang, biar kita lihat apa rencananya selanjutnya. Nah, saatnya kita pulang. Pura-pura baru datang dari perjalanan panjang. Mereka pasti nggak akan curiga. Terlalu mudah. Bu Juminton itu nggak mungkin beneran pergi ke Mekah. Masa iya baru seminggu sekarang udah balik lagi ke rumah? Rasanya nggak masuk akal. Saya yakin dia cuma ngumpet di sini. Iya kayaknya dia juga bohong deh. Soalnya nggak ada tanda-tanda habis jalan jauh. Bajunya juga biasa aja, nggak kayak orang habis perjalanan panjang. Bener-bener nggak masuk akal. Kalau memang dia pergi ke Mekah jalan kaki, pasti nggak mungkin dia balik secepat itu. Belum lagi tenaga, perjalanan kan jauh banget. Saya jadi penasaran banget dia ngapain selama ini. Kok bisa-bisanya bohong gitu? Ini pasti akal-akalan dia aja. Saya yakin dia nggak pernah pergi. Mungkin dia cuma nginep di rumah saudaranya, terus pura-pura pulang habis dari Mekah. Lihat tuh, dia bawa paper bag. Mana mungkin baru pulang dari Mekah bawa paper bag belanja kayak gitu? Bener-bener kita harus tanya langsung. Kalau dibiarkan, dia bakal terus bohongin semua warga. Bu Rahayu, alhamdulillah udah pulang ya? Pulang haji nih. Wah, selamat ya Bu Rahayu. Semoga hajinya mabrur. Iya, alhamdulillah baru saja pulang. Perjalanannya lancar meskipun capek luar biasa. Bu Rahayu, pas di Mekah ketemu sama Bu Juminton nggak? Bu Juminton? Enggak tuh, saya nggak pernah ketemu sama dia. Memangnya dia pergi haji juga? Iya, katanya dia mau pergi haji juga. Tapi yang aneh, dia bilang mau jalan kaki ke Mekah. Jalan kaki ke Mekah? Ya Allah, mana mungkin. Zaman sekarang siapa yang jalan kaki ke Mekah? Nah, itu dia Bu. Makanya kita juga pada heran. Yang lebih anehnya lagi, baru seminggu dia pamit. Tahu-taunya semalam Neng Nani lihat dia balik ke rumahnya. Baru seminggu, kok bisa balik secepat itu? Padahal perjalanan pulang pergi haji itu nggak sebentar. Apalagi kalau jalan kaki, gak masuk akal. Iya, kita juga mikir begitu Bu. Makanya kita curiga, jangan-jangan dia cuma bohong. Saya lihat sendiri Bu Juminton keluar dari mall kemarin, padahal katanya baru pulang dari Mekah. Ya Bu, aneh banget. Kalau beneran jalan kaki masa cuma seminggu udah balik. Bahkan naik pesawat aja gak secepat itu tuh. Kalau benar dia bohong, ini bukan hal yang main-main. Pergi haji itu ibadah yang suci, gak boleh dijadikan bahan candaan atau bohong. Nanti bisa kena musibah sendiri loh. Iya Bu, kita juga mikir begitu. Cuma belum ada bukti yang jelas. Tapi yang pasti semua warga udah mulai curiga sama dia. Semoga aja dia sadar sebelum terlambat Bu. Soalnya kalau begini terus lama-lama pasti kebohongannya akan kebongkar. Kalau
Kalau ada apa-apa, kalian kabarin saya ya. Kita nggak bisa biarin kebohongan ini terus-terusan. Pasti Bu, kita juga nggak mau diem aja kalau ternyata beneran dia bohong. Assalamualaikum ibu-ibu. Baru aja pulang dari Mekah nih saya. Kamu percaya Bu Rahayu? Kok rasanya ada yang nggak beres ya? Saya juga dari kemarin udah curiga. Lagian mana mungkin dia balik secepat ini? Alhamdulillah akhirnya saya bisa pulang setelah perjalanan yang sangat melelahkan tapi penuh berkah dari Allah. Mekah itu indah banget ibu-ibu. Loh, itu koper kebuka. Kok isinya cuma baju biasa dan makanan? Hah, ketahuan deh sekarang kebohongannya jelas banget. Bu Juminten, ini maksudnya apa? Katanya baru pulang dari Mekah, kok cuma ada baju biasa dan makanan biasa? Ini tuh baju dan makanan cadangan buat di jalan. Perlengkapan haji ada di tas lain, gak ke bawah hari ini. Bu Juminten, jangan coba-coba bohong lagi. Saya juga baru pulang dari Mekah dan jelas-jelas gak pernah lihat Bu Juminten di sana. Bahkan di rombongan manapun gak ada nama Bu Juminten. Kalau memang Bu Juminten gak pergi haji, gak usah pura-pura. Ibadah itu suci, gak boleh dipermainkan. Lagi pula warga sudah mulai curiga sejak awal. Saya cuma, ya ampun, saya gak bermaksud apa-apa. Saya cuma pengen terlihat sedikit berbeda, biar dia nggak penting. Ini bukan soal terlihat penting Bu Juminten, ini soal kejujuran. Masyarakat sudah menghargai Bu Juminten, tapi dengan kebohongan seperti ini bisa-bisa malah hilang kepercayaan. Lebih baik akui saja Bu, daripada terus pura-pura. Orang akan lebih menghormati kejujuran daripada kebohongan yang akhirnya terbongkar seperti ini. Maaf Bu, saya cuma ingin dianggap. Sudahlah Bu, yang penting sekarang jujur. Mulai dari sini kita semua bisa berubah. Assalamualaikum ibu-ibu, ini saya bawa oleh-oleh dari Mekah, kurma asli. Yakin dari Mekah Bu Juminten? Bukannya itu kurma dari Tanah Abang ya? Jangan gitu dong Bu Omat, ini asli dari Mekah. Saya kan baru aja pulang haji. Kenapa ini? Kenapa tanganku ya? Kok rasanya gatel banget? Astaga, ini kenapa kulitku jadi kayak gini? Ini pasti cuma mimpi buruk. Aku nggak mungkin kena ajab kan? Hati-hati loh Bu Juminten, kalau suka nipu, ajabnya gak nunggu lama. Tuh lihat sendiri sekarang. Jangan-jangan ini akibat dari kebohongan soal haji kemarin. Tolong Bu Wati, Bu Fitri, Bu Omat, saya nggak tahu kenapa ini terjadi. Astaga, ini bukan salah saya. Saya cuma ingin dihargai. Udah, lihat aja, karma itu cepat datang Bu Omat. Iya, bukan cuma kurma palsu yang dia bawa, tapi juga kebohongan besar. Astagfirullah Bu Juminten, bohong itu nggak bakal ada manfaatnya. Lihat sekarang, akhirnya kebohongan itu yang menghancurkan diri sendiri. Aduh, kenapa ini nggak sembuh-sembuh? Astaga, gatel banget. Kenapa aku harus kena azab seperti ini? Apa itu tadi? Ya Allah, ada apa ini? Jangan sampai ini beneran azab lagi. Apa ini? Rantai, dari mana datangnya? Tolong! Kenapa ini bisa terjadi? Ya Allah, kenapa aku? Ini gara-gara aku bohong sama orang-orang. Ini hukuman buat aku. Maafkan aku, tolong, aku nggak mau begini. Aku cuma ingin dihormati. Aku nggak sanggup lagi. Tolong bawa aku nggak mau. Tolong, aku salah, maafkan aku.